kasihan Joy. Halo, selamat sore teman-teman Sioners. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan kita di Siaga Menyapa Talkshow #1 hari ini. Untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk share informasi tentang kegiatan kita hari ini ke teman-temannya yang lain, karena tentunya kegiatan kita hari ini akan sangat bermanfaat dan seru banget. Untuk teman-teman yang lain, ajak teman-teman dan keluarganya ya. Untuk teman-teman semua, apa kabar hari ini? Boleh share untuk kabarnya hari ini di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang sakit ataupun gak enak badan, semoga cepat sembuh dan segera periksakan kondisi kalian ke dokter sebelum kondisi kalian semakin parah. Dan untuk teman-teman yang masih sehat sampai hari ini, kalian semua keren. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk ajak teman-temannya bergabung ya, karena sebentar lagi kita akan mulai untuk talkshow Siaga Menyapa kita #pertama ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penting gak sih kita vaksinasi COVID-19. Nah, tentunya dengan topik yang sangat menarik ini, kita juga akan dipandu oleh narasumber kita yang tentunya keren banget, yaitu Dr. Ariyanti Saleh. Nah, sebelum kita undang pemateri kita, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan drop pertanyaannya nanti di question box ataupun di kolom komentar ya. Dan jangan lupa stay tune sampai akhir, karena informasi-informasi yang kita bagikan hari ini akan sangat bermanfaat dan tentunya akan sangat menarik untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang kabarnya baik, tetap semangat untuk jalani kegiatan-kegiatan hari ini, dan tetap stay tune sampai akhir kegiatan kita, karena tentunya informasi kita hari ini akan sangat-sangat menarik dan dibawakan pula oleh narasumber yang sangat keren. Untuk teman-teman yang lain, sambil kita menunggu narasumber kita, mungkin teman-teman bisa sharing untuk teman-teman yang sudah tahu apa sih sebenarnya vaksin itu. Berhubung hari ini kita membahas topik sekitar penting gak sih kita untuk vaksinasi COVID. Untuk teman-teman yang tahu apa itu vaksin, boleh di-share untuk ilmunya ke teman-teman yang lain di kolom komentar.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Jangan lupa tetap ajak teman-temannya yang lain ya, karena sebentar lagi kita akan mengundang narasumber kita. Sepertinya sudah ada banyak tanggapan di kolom komentar. Semuanya kabar baik, yang sehat luar biasa. Teman-teman semua keren, tetap aktif ya, karena tentunya kita dalam talk show Siaga hari ini kita akan membahas topik yang sangat keren. Untuk teman-teman yang lain mungkin sudah tahu apa itu vaksin, atau mungkin sudah dengar nih kabar-kabar yang sempat viral beberapa waktu lalu tentang isu vaksinasi COVID. Mungkin teman-teman bisa share pengalamannya atau share pengetahuannya tentang apa sih sebenarnya vaksin itu di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Untuk teman-teman, sehubungan dengan topik kita yang membahas penting nggak sih kita vaksinasi COVID, mungkin teman-teman di sini ada yang udah divaksinasi COVID-19. Untuk yang udah divaksin ataupun yang belum, mungkin bisa share pengalamannya di kolom komentar. Sepertinya sudah semakin banyak teman-teman yang bergabung. Terima kasih yang sudah join, dan jangan lupa untuk tetap menyebarkan informasi tentang kegiatan kita Talkshow Siaga Menyapa #1 hari ini yang membahas tentang penting gak sih kita vaksinasi COVID, karena informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita, terutama pada saat situasi pandemi pada saat ini. Dan ada tanggapan di kolom komentar untuk teman-teman, mungkin kebanyakan yang belum divaksinasi COVID ya. Jadi mungkin setelah kita dengarkan nanti untuk talkshow kita pada hari ini, teman-teman yang lain bisa menjadi semakin yakin untuk terima vaksinasi COVID, karena mungkin di luar sana masih banyak berita-berita yang simpang siur terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Untuk teman-teman yang belum, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar mau atau tidak ini divaksinasi COVID-19, yakin atau enggak sama vaksinasi COVID-19, atau mungkin masih ragu terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini, karena seperti yang kita ketahui ada banyak berita-berita yang simpang siur atau berita-berita hoax yang belum tentu valid kebenarannya terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Oh ya, ada di kolom komentar yang katanya masih ragu tentang untuk terima vaksinasi COVID. Mungkin bisa di-share pengalamannya, atau mungkin bisa di-share kenapa masih ragu untuk terima vaksin. Mungkin ada hal-hal lain yang membuat teman-teman ini ragu untuk terima vaksinasi COVID. Sebentar lagi kita akan undang untuk pemateri kita. Sambil kita menunggu untuk pemateri kita atau speaker kita join, mungkin teman-teman, selamat sore Bu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana juga semua dengan teman-teman, sehat juga ya? Ya Bu, sehat. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Bu? Ya, terdengar dengan jelas. Gimana suara Ibu juga terdengar ya? Ya Bu, terdengar dengan jelas Bu. Jadi untuk teman-teman, speaker kita hari ini adalah Dr. Ariyanti Saleh, SKP MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, sekaligus anggota Satgas COVID-19 Universitas Hasanuddin. Jadi untuk hari ini Bu, kita akan bahas tema yang sangat menarik tentunya Bu. Kita akan bahas tentang penting gak sih sebenarnya kita untuk divaksinasi COVID-19.
Mungkin sebelum kita bahas hal-hal lain, Bu, terkait dengan isu COVID-19 nih, Bu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini di Indonesia kasus COVID-19 ini masih terus meningkat, Bu. Mungkin bagaimana tanggapan dari Ibu sendiri terkait dengan hal ini, Bu? Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat dan luar biasa untuk kalian semua ya. Luar biasa ini Siaganes setelah melakukan kegiatan yang sangat produktif dan tentunya kontribusi dalam menyebarkan, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi milenial adalah luar biasa ya. Dan alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan sehat, tetap menjalani kegiatan-kegiatan di kampus ya, dan tentunya WFH juga sebagian kegiatannya seperti kalian juga. Jadi tetap ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di rumah, maka dilakukan di kampus atau di kantor ya. Oke, tadi pertanyaannya luar biasa ini terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kita melihat lonjakan yang sungguh-sungguh sangat antara mengerikan dan kemudian kita prihatin dan seterusnya ya, seperti itu data-data yang memang yang ditampilkan. Untuk saat ini saja per tanggal 20 ya, tanggal 20 Februari kemarin ya, angka positif COVID di Indonesia itu sudah tembus kan, kita udah tahu ya beberapa waktu lalu sudah tembus 1 juta ya. Saat ini yang positif terkonfirmasi ada 1.271.353 orang. Jadi ini adalah angka yang sangat tinggi ya, dan tentunya yang positif ini juga ada di lingkungan sekitar kita ya, dari di rumah kita, bahkan di tetangga kita ya, dan seterusnya, keluarga kita, mungkin ada tolan kita. Nah, tetapi juga ada yang menggembirakan ya, bahwa data terbaru per tanggal 20 juga yang sembuh juga setelah tembus 1.078.840 orang. Dan yang telah berpulang akibat COVID adalah 34.316 orang. Dan tentunya kita juga sangat sedih dan prihatin ya, banyak sekali dari tenaga-tenaga kesehatan ya, terutama dokter-dokter yang handal, dokter-dokter yang menangani langsung itu menjadi korban lah ya, atau menjadi orang-orang yang memang berjuang yang melayani, maka mereka yang menjadi korban dari COVID ini, baik dokter, kemudian perawat ya, kemudian juga tenaga-tenaga yang ada yang lain. Nah, ini membuat kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi ya. Sekali lagi kewaspadaan ini menjadi sangat penting ya. Dalam upaya ini tentunya ada 2 hal ya, jadi meningkatkan imun fisik kita, dan tentunya yang kedua adalah meningkatkan imun psikis ya. Jadi tentunya fisiknya juga tetap ditingkatkan ya, tetap dipertahankan, ditingkatkan. Kemudian juga secara psikis ya, secara psikis juga harus meningkat kemampuannya ya, daya imunnya. Karena kalau tidak, tentunya kalau yang secara fisik kan olahraga ya, kemudian nanti olahraga, makan makanan yang teratur, sehat ya, kemudian kalau pagi menjemur diri di sinar matahari, tapi jangan yang siang-siang ya, yang pagi, yang jam 7 gitu ya, seperti itu. Nah, secara psikis jadi harus ada tadi menjaga tetap kesehatan, kemudian kita relasi positif ya dengan orang lain, kemudian berpikir positif, kemudian melakukan emosi ya, meningkatkan emosi yang positif ya, kemudian meningkatkan tentunya spiritual yang positif. Jadi ini adalah cara-cara meningkatkan imunitas. Nah, dalam hal ini adalah kita meningkatkan 2 hal dari fisik dan psikisnya kita ya, dalam rangka kewaspadaan ini. Dan tentunya dalam kondisi yang sangat seperti ini, kita tahu bahwa COVID ini telah menjadi pandemi dunia, ya bukan hanya Indonesia ya, tetapi seluruh dunia juga mengalami pandemi ini.
maka kalau misalnya dalam kita sebagai orang yang beragama, terutama di agama Islam, harus tetap kita berdoa ya, karena spiritual kita juga harus positif. Kemudian kita harus ikhtiar, artinya usaha. Nah, salah satunya adalah vaksin ini. Vaksin ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk memutus rantai atau mengurangi dampak dari ketika kita terpapar, maka dampaknya menjadi lebih sedikit ya, seperti itu. Dan tentunya kita yang ketiga adalah tawakal, berserah diri bahwa segala sesuatu apa yang kita telah upayakan, ikhtiarkan itu menjadi positif. Termasuk yang utama, salah satu ikhtiar kita adalah melakukan vaksin ini ya, seperti itu ya. Jadi tetap semua kita berkontribusi sebagai ikhtiar kita ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapat mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kita benar-benar virus ini bisa, atau COVID ini bisa menurun, bahkan hilang dari muka bumi ini, seperti itu ya. Jadi seperti ya Bu, jadi untuk kasus COVID di Indonesia sendiri kita bisa sama-sama ketahui bahwa sampai saat ini sudah terjadi peningkatan sebanyak 1 juta kasus positif di Indonesia, dan tentunya hal ini juga mempengaruhi baik itu dari fisik maupun psikis teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua tetap harus menjaga imunitas baik ya Bu, yang menjaga fisik maupun psikisnya tadi ya, seperti itu. Ya, jadi fisiknya harus kuat, psikisnya juga, karena kalau kenapa psikis harus kuat? Ketika kita misal katakanlah terkonfirmasi, nah selain fisik harus kuat, psikis, karena tadi kalau kita masih menolak ya, misal dalam proses kehilangan, kita tahu ya, dalam kehilangan dan berduka itu ada proses denial ya, kemudian kita menjadi marah, bahkan kemudian kita mulai berjening, kenapa saya, dan seterusnya ya. Kemudian kita mulai depresi dan akhirnya kita menerima. Nah, kalau kita masih selalu di fase menolak, saya nggak mungkin, dan seperti itu, maka umumnya obat-obatan itu agak sulit berproses. Oleh sebab itu, ketika kita akhirnya pun terpapar, kita harus bersegera masuk ke fase realitas, menerima bahwa terjadi. Nah, oleh sebab itu ikhtiar lain dilakukan. Tetapi untuk vaksin ini tentunya menjadi ikhtiar pencegahan ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah pencegahan itu bisa kita lakukan baik itu dari fisik maupun psikis, karena tentunya dari segi psikis ini juga sangat mempengaruhi dari imunitas kita ya teman-teman. Iya, betul. Jadi ya. jangan sampai adanya sikap denial atau kurang menerima dari kondisi kita terkait dengan pandemi ini, bisa mempengaruhi imunitas kita ya Bu. Iya, betul. Ya, iya, betul. Kayak misalnya kalau vaksin, ya kita harus jadi ikhtiar kita. Jadi kalau kita nggak mau menolak, saya nggak ada kok COVID, wah itu menjadi hal yang kadang-kadang memperburuk imunitas kita juga, seperti itu ya. Ya, jadi untuk teman-teman jangan sampai lagi ada salah pemikiran ataupun salah kaprah terkait dengan isu COVID-19 ini, karena vaksin COVID-19 ini sebagai salah satu bentuk kita untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID ya Bu. Iya, betul, karena COVID ini nyata gitu ya. Ada beberapa, misalnya mungkin anak-anak muda nggak ada itu COVID, nyata banyak sekali di lingkungan kita ya, di tetangga kita, bahkan keluarga kita ya terkena, dan itu nyata adanya gitu. Memang tidak terlihat tapi nyata adanya ya, seperti. Jadi artinya tidak boleh kita terlalu nggak mungkin kita masa bodoh, kita harus concern, harus waspada ya. Tapi tadi tidak boleh masa bodoh, dan tapi tidak boleh juga panik tadi, karena kalau panik tadi cemas meningkat ya, itu juga tadi menurunkan imun kita, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman tetap optimis dengan kondisi saat ini, tapi jangan juga terlalu tetap waspada dengan kondisi COVID saat ini, tetap patuhi protokol kesehatan.
Dan jangan lupa untuk tetap selalu optimis dengan keadaan, jangan sampai untuk masalah ini bisa mempengaruhi imunitas teman-teman. Baik Bu, kita lanjut. Terkait dengan yang sempat tadi Ibu singgung bahwa salah satu langkah untuk pencegahan ataupun tindakan untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini adalah melalui dengan vaksinasi, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lagi ke teman-teman yang lain, Bu. Apa saja ini jenis-jenis vaksin yang sampai saat ini sudah digunakan di Indonesia, Bu? Ya, betul. Sesuai dengan SK Menkes ya, yang nomor 01.07/12758 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, maka ada 7 jenis ya, 7 jenis vaksin yang memang akan beredar di Indonesia, yaitu yang diproduksi oleh PT Bio Farma, kemudian Oxford AstraZeneca ya, kemudian Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan terakhir tuh Sinovac. Nah, untuk yang Sinovac ini, tentunya ini yang sekarang digunakan ya, secara massal ya, digunakan secara massal. Sinovac ini tentunya yang terakhir ini telah melalui uji klinis tahap 3 ya. Nanti kalian bisa juga cek di beberapa info ya, bahwa Sinovac ini telah lulus uji klinis tahap 3 dan telah diikuti oleh 1.620 relawan dalam uji klinis tahap 3 ini. Dengar dulu beritanya ya, di Bandung ya, itu kurang lebih itu 1.620 orang yang ikut serta. Dan di beberapa negara Sinovac ini juga telah diuji klinis tahap 3 ya. Misalnya di Brasil tuh sampai 9.000 orang yang mengikuti. Kemudian di Turki 10.000 orang. Kemudian di Uni Emirat Arab tuh 15.000 orang bahkan. Jadi artinya memang Sinovac ini menjadi salah satu terpilih ya, salah satu vaksin yang terpilih yang memang telah tahap uji klinis tahap 3. Nah, karena obat-obatan itu memang ada tahapannya, tidak langsung diproduksi langsung diberikan. Jadi ada tahapannya, kemudian diuji coba. Untuk di Indonesia hampir 1.620 orang relawan yang ikut, bahkan diinfokan nanti akan sampai 5.000 ya, akan diuji coba terus ya. Dan tentunya Sinovac ini juga telah mendapat izin halal dari MUI ya, dan telah melalui uji dan dinyatakan bahwa efikasinya itu lebih dari 50% yang telah dipersyaratkan WHO dalam kedaruratan penggunaan vaksin ini ya, seperti itu. Nanti kita bahas di fase berikutnya seperti itu. Jadi ada 7, tetapi yang baru beredar yang diuji klinis itu adalah yang tadi Sinovac. Menurut informasi yang resmi bahwa nanti akan datang secara perlahan vaksin-vaksin yang lain, dan tentunya juga kita menunggu uji klinis yang lain. Tetapi yang digunakan secara massal untuk saat ini adalah yang Sinovac ini, seperti itu. Ya. Terima kasih untuk infonya, Bu. Jadi untuk teman-teman sampai saat ini di Indonesia itu sudah ada 7 jenis vaksin, dan untuk jenis vaksin yang mungkin teman-teman sempat dengar beritanya beberapa saat lalu yang viral itu terkait dengan vaksin Sinovac. Untuk teman-teman tidak usah meragukan lagi dari vaksin ini, karena untuk vaksin Sinovac sendiri ini sudah diuji klinis, bahkan telah lulus uji tahap 3 dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi untuk teman-teman jangan ragu lagi untuk vaksinasi ya. Kita lanjut Bu, untuk terkait dengan vaksinasi sendiri ini Bu. Tadi telah dijelaskan bahwa vaksinnya sendiri sudah lulus tahap uji klinis tahap 3 dan telah mendapatkan sertifikat halal. Jadi untuk teman-teman mungkin tidak perlu ragu lagi untuk terima vaksin ini, Bu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ke teman-teman yang lain, Bu, terkait dengan bagaimana sebenarnya cara kerja dari vaksin ini terhadap tubuh kita, Bu. Ya, betul sekali nih. Perlu dijelaskan ya ke masyarakat, dan kalian juga harus tahu semuanya bahwa cara kerja vaksin itu sebetulnya kita memasukkan virus yang dilemahkan dan dimatikan, dan dia berguna sebetulnya untuk melatih sistem kekebalan tubuh kita ya, dalam mengenali dan memerangi patogen yang masuk nantinya. Jadi baik virus maupun bakteri. Nah, untuk melakukannya ya, jadi
untuk menstimulasi, merangsang tubuh kita menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus yang berikutnya masuk, maka tentunya molekul tertentu itu disebut antigen, dia masuk ke dalam tubuh dan dialah yang merangsang pembentukan antibodi ini, baik dari virus tertentu maupun dari bakteri. Tetapi untuk yang tadi yang kita sebutkan khusus ini yang untuk virus COVID. Tentunya kan kalian juga masih ingat ya, mungkin juga semuanya ini pernah dapat waktu kecil ya, itu ada yang vaksin BCG, kemudian imunisasi dan seterusnya ya, ada polio dan sebagainya, karena itu diberikan ya, diberikan virus itu untuk merangsang tubuh merilis ya atau menghasilkan antibodi atau tentara lah ya, dalam lebih ringkasnya tuh merangsang mengeluarkan tentara yang untuk melawan kalau virus itu nanti datang, tentara ini udah siap gitu loh. Bagian keamanan dalam tubuh ini udah siap dalam tadi akan menyerang ya, menyerang, meningkatkan antibodi dan ini yang penting adalah mengingatkan. Jadi dia akan membentuk sel-sel memori. Jadi kalau misalnya nanti ada virus datang lagi seperti itu, dia udah tahu, oh kalau virusnya seperti ini, tubuh tuh harus mengeluarkan tentara yang seperti ini gitu loh. Karena dia spesifik sifatnya. Jadi artinya vaksin ini adalah sekali lagi tadi memberikan pembelajaran bagi sel-sel imun kita untuk menghasilkan antibodi dan tadi mengenali, oh ternyata kalau ini yang masuk, kita sudah punya siap nih pasukan khusus untuk melawan itu. Jadi begitu mekanisme kerjanya. Jadi antigen ke dalam tubuh, sistem kebakalan akan tadi mengenalinya. Jadi kalau misalnya dia virusnya datang, oh tubuh tuh udah mengenali, oh seperti ini. Jadi artinya ringkasnya adalah vaksin ini menstimulasi ya tentara tubuh untuk tadi melawan virus tadi. Nah, untuk saat ini virusnya adalah tadi COVID ini, seperti itu. Jadi, vaksin ini menstimulasi pembentukan antibodi, ya, pembentukan sel-sel untuk melawan, meningkatkan kekebalan tubuh, ya, meningkatkan, mengenali, memerangi tadi yang patogen yang datang. Seperti itu. Jadi, dengan adanya vaksin di kita, minimal tuh kita udah punya tentara ya. Nah, jadi artinya apa? Kalaupun ada masuk, kalaupun terpaksa kita terpapar, maka ya berdasarkan rilis dari beberapa literatur mengatakan maka dia tidak akan jatuh pada yang kondisi berat, tapi bisa ringan dan sedang seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan adanya kekebalan ini bukan hanya secara individu, tapi secara populasi ya. Jadi kalau sudah lebih banyak, maka semua masyarakat bersamaan, maka populasinya itu juga virus ini juga berkembangnya nanti akan lebih lebih melambat, bahkan berhenti dia berkembangnya karena semua orang ini udah punya tentara. Jadi dari sana wah udah dijaga, dia udah nggak bisa lagi menyerang seperti itu. Itu gambarannya lah seperti itu. Ya. Jadi untuk cara kerja vaksinasi sendiri, Bu, tadi untuk vaksinnya ini bukan cuma untuk merangsang antibodi dari kita sendiri supaya terhindar dari virus-virus, terutama pada saat ini yang kita sama-sama alami, yaitu virus COVID, tetapi juga sebagai sel memori ya, Bu. Jadi untuk pada saat... Iya, betul. Itu yang memori, yang penting. Jadi kita tuh pernah punya, wah saya ini pernah diserang dengan virus ini, wah saya udah punya senjatanya, seperti itu. Wah saya akan melawan dengan sel itu akan mengatakan, sel ini, oh saya punya simpenan senjata untuk melawan virus yang seperti ini. Itu cara kerjanya dari vaksin. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah tahu berdasarkan yang dijelaskan tadi dari narasumber kita bahwa ada begitu banyak manfaat dari vaksinasi sendiri dan cara kerjanya di tubuh kita. Jadi untuk teman-teman yang lain, berdasarkan penjelasan ini, semoga teman-teman tidak ragu lagi untuk menerima vaksin ya. Terus mungkin untuk berdasarkan apa yang mungkin teman-teman sempat dengar ataupun
ada yang sempat saya baca Bu bahwa untuk vaksinasi sendiri ini harus kita terima secara 2 kali atau 2 tahap Bu. Mungkin bisa diluruskan apakah berita ini benar atau bagaimana Bu? Ya, betul sekali. Jadi artinya memang kenapa sih kita harus memberi atau booster namanya ya, dengan jarak 2 minggu. Jadi seperti Ibu kemarin tanggal 16 tuh booster karena sekitar tanggal 3 kemarin Ibu vaksin yang pertama, kemudian yang kedua adalah tanggal 16 kemarin, 17 kemarin Ibu booster yang kedua. Kenapa harus 2 kali seperti itu ya kan? Kenapa nggak cukup 1 kali aja? Tentunya dengan memberikan lebih dari 1 kali, seperti juga ingat ya, folio tuh ada folio 1, folio 2, folio 3 gitu kan, booster ya, untuk beberapa kali dan seterusnya. BCG dan seterusnya. Jadi ada booster namanya. Jadi tujuannya adalah tadi memperbesar kemungkinan sistem imun untuk mempelajari virus ini dan mencari cara dia untuk menangkal infeksi yang berikutnya. Jadi artinya semakin banyak dia tentara yang, kan ini ceritanya yang dimasukkan ini tentara adalah tentara-tentara yang untuk merasa menghasilkan tentara yang pintar seperti itu ya, yang terhandal. Jadi artinya semakin dia bisa mempelajari katakanlah imunisasi, nanti sore itu sudah kebal, tidak bisa. Jadi dalam sistem imun itu perlu waktu ya, melalui paparan yang lebih lama ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih cara yang paling efektif dalam melawan virus. Jadi tubuh juga belajar dia, sistem kekebalan tubuh itu belajar, oh begini loh cara strateginya menjinakkan virus COVID, kata tubuh seperti itu. Jadi butuh di booster 2 kali karena tadi dengan adanya 2 kali terpapar, maka oh ini dia akan lebih, oh begini loh strateginya seperti itu. Nah, tentunya vaksin ini membantu sistem imun lebih dulu, yang tadi memicu produksi antibodi tadi yang kita sudah yang Ibu sudah sampaikan. Jadi antibodi yang spesifik ya, yang tentunya tadi tentara-tentara yang khusus, pasukan khusus untuk COVID yang dirangsang oleh vaksin ini, agar lebih siap ketika virus yang asli masuk. Jadi artinya gini, tadi yang maksud itu, yang masuk tadi vaksin, ya kan, vaksin yang masuk tadi kan yang dilemahkan atau yang dimatikan. Nah ini fungsinya tadi untuk merangsang melatih antibodi dalam melawan. Nah, mempelajari cara mengeluarkan antibodi, menghasilkan tentara ini, dengan 2 kali tadi tubuh kita lebih siap kalau musuh aslinya datang, virus aslinya datang tuh dia udah lebih siap karena tadi sudah terpapar lama dan tentaranya tuh udah dilatih ya, benar-benar kalau kata vaksin ayo latihan, dia sebagai sparring partner ya, misalnya seperti itu, ini ayo latihan ini, kalau ada musuh seperti ini seperti apa, dia simulasi dan seterusnya, belajar dan seterusnya. Role play, kata vaksin, ayo role play, bagaimana cara mengatasi. Nah nanti diharapkan dengan 2 kali tadi, maka ketika ada musuh betulan yang masuk, virus COVID yang masuk, ini dia sudah sudah lebih mahir, lebih terlatih dan lebih handal sel-sel dalam melawan ini, seperti itu gambarannya. Dan pemberian 2 kali itu tadi memberikan kesempatan sistem imun untuk tadi memproduksi antibodi lebih banyak, itu kata kuncinya juga, dan memberi tadi sekali lagi memberi penguatan memori ya terhadap sel-sel yang lebih kuat dan handal ya pada situasi yang terburuk lah ya yang dihadapi tubuh, dan memberi ingatan yang cukup kuat. Nah jika paparan virus ini betul-betul terjadi. Jadi artinya dengan 2 kali, ayo dilatih lagi. Jadi waktu pertama udah dilatih, kayaknya masih loyo-loyo nih, ditambahin booster yang kedua kali, dilatih lagi, disimulasi lagi, di role play lagi, wah semakin handal dalam melawan, dalam mempersiapkan diri dalam melawan musuh yang masuk. Itu analoginya dari kenapa perlu booster 2 kali seperti itu.
Ya, jadi seperti ya Bu, jadi untuk alasan kenapa kita perlu divaksinasi sebanyak 2 kali ini, jadi untuk merangsang dari sistem imun kita sendiri, supaya lebih memproduksi lebih banyak antibody, supaya tubuh kita ini bisa lebih beradaptasi lagi ya Bu, dengan adanya Iya virus-virus yang masuk, betul, jadi iya bisa betul. menciptakan tentara-tentaranya sendiri yang lebih Iya aktif. betul, iya. Ya Bu, terkait dengan vaksinasi sendiri nih Bu, apakah ada kriteria tersendiri untuk orang-orang yang bisa kita vaksin ataupun orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin Bu? Ya betul sekali. Jadi artinya memang ada beberapa syarat ya dalam menerima vaksin ini. Karena kan tadi kata kuncinya kita mau memproduksi tentara ya. Jadi tubuh tuh harus siap gitu, harus dalam kondisi yang stabil, jelas ya. Jadi karena tubuh itu harus dalam kondisi yang fit. Kenapa tuh kalau mau vaksin bila perlu harus makan banyak dulu, istirahat. Karena apa? Kalau nerima tadi latihan, kita saja contohnya, kalau dalam kondisi pusing, loyo terus dilatih, latihan, apalagi kalau lagi siaga lagi loyo-loyo suruh latihan gimana? Pasti nggak optimal seperti itu. Jadi harus dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang memang tadi dipersyaratkan. Jadi oleh sebab itu dalam pemberian vaksin ini untuk saat ini yang diutamakan adalah nakes, ya kan? Nakes itu tenaga kesehatan karena dia memang yang berbenturan, dia yang yang berperang dengan tadi virus ini yang head to head gitu ya, dia di medan perang, yang oleh sebab itu dia yang harus diberikan dulu tentaranya, dikuatkan. Setelah itu sudah ada tahap berikutnya ya. Nanti ini untuk tahap 2 mulai minggu depan kalau tidak salah ya. Itu sudah mulai yang ASN, kemudian pemberi pelayanan publik, kemudian guru ya, kemudian tenaga-tenaga yang berinteraksi langsung dengan orang banyak seperti itu. Nah, kayaknya untuk kalian ini nanti untuk tahap berikut ya. Tapi ya tetap dengan tadi pencegahan tadi, prokes, imunnya diperbaiki, imun fisik dan imun psikisnya, karena kalian belum dapat jatah nih, memang belum dapat nanti untuk tahap berikutnya ya, anak muda ya, karena tadi tentara secara fisik itu masih kuat, tetapi untuk yang pemberi pelayanan publik yang interaksinya lebih banyak, dia melakukan, ya. Jadi ada beberapa juga yang yang menjadi tidak diprioritaskan atau tidak diberikan, yaitu yang usianya lebih dari 60 tahun. Tadi kan karena kita mau menghasilkan tentara, jadi kalau kondisi tubuhnya pun sudah terlalu lemah juga tidak efektif juga ya. Kemudian sedang sakit, nah karena itu sedang bertempur, kalau ditambahin lagi latihan, wah itu juga menjadi hal yang tidak diberikan. Kemudian ibu menyusui dan ibu hamil. Tetapi untuk peraturan kemarin sudah ada, ibu menyusui sudah juga dibolehkan ya, ada. Karena kita akan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian pasien-pasien yang memiliki kelainan imunitas, jadi ada masalah dalam imunitasnya. Kemudian pasien kanker ya, dan karena kanker kita tahu daya tahan tubuhnya menurun, dia kan rendah seperti itu. Jadi untuk menghasilkan tentara itu juga dia sangat berjuang gitu. Jadi sebaiknya tidak diberikan dulu. Kemudian pasien hipertensi yang tidak terkontrol, naik turun kondisinya dan seterusnya, tekanan darahnya ya. Dan ini yang banyak juga adalah banyak kemarin yang tertunda pada saat vaksin itu karena tadi pas diukur suhunya lebih dari 37,5 derajat. Makanya ditunda sampai suhunya bagus, normal, tekanan darahnya normal, baru dilakukan vaksin seperti itu. Jadi artinya kalau kita tahu, karena kalau suhu yang meningkat 37,5 kan kita paham bahwa oh dia sedang terjadi infeksi mungkin ya kan, sedang terjadi sesuatu dalam tubuhnya. Jadi kalau kita kasih lagi latihan tadi, wah itu udah efektif ya. Jadi itu biasanya ditunda seperti itu. Jadi ada beberapa situasi dan kondisi dan keadaan yang memang tidak diperkenankan untuk dilakukan vaksin. Ya. Ya, betul. Jadi untuk kondisi-kondisi yang dimana kita bisa terima vaksin itu, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kondisi tubuh kita fit ya Bu.
Jadi Iya supaya untuk betul. langsung dan Iya. upaya Iya. untuk pembentukan tentara-tentara ini bisa optimal ya Bu. Iya Dan untuk betul, betul ya sekali. Iya betul. Makanya setelah vaksin pun dianjurkan selama 2 minggu untuk booster sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang luar biasa dan tidak melakukan hal-hal yang sangat luar biasa karena tadi untuk mencegah membuat tentara yang yang handal tadi seperti itu. ya dan untuk teman-teman karena kita tidak berada dalam fase prioritas untuk diberikan vaksin, salah satu langkah pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan Tadi ya tetap prokes ya, tetap boleh aktivitas tapi prokes tetap terjaga ya. Jadi keren deh pokoknya anak muda kemudian pakai prokes, pakai ini wah pasti luar biasa deh. Tetap melakukan aktivitas ya, seperti. Ya untuk teman-teman jadi tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tetap aktif, tetapi tetap harus. Tapi tetap ya tadi prokes itu salah satunya adalah menghindari kerumunan ya dan menghindari interaksi. Karena kita tahu COVID-19 itu berkembang adalah suatu keniscayaan dari interaksi. Jadi semakin banyak interaksi, maka pergerakan manusia yang rombongan itu meningkatkan itu tadi kenaikan rate ya, positif rate-nya itu meningkat. Jadi artinya sebaiknya melakukan aktivitas tapi tetap di rumah, tetap menghindari kerumunan ya karena sekali lagi semakin interaksi banyak maka dia akan semakin berinteraksi banyak, maka semakin kontaknya itu ya itu semakin besar lah ya kemungkinannya. Ya, seperti mungkin teman-teman bisa digarisbawahi atau mungkin bisa diingat baik-baik bahwa untuk tetap menjalani aktivitas, tetapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan untuk tadi untuk kontraindikasi dari pemberian vaksin sendiri mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang tidak dianjurkan untuk diberikan vaksin seperti orang-orang yang berada usia, di atas 40 tahun yang mengalami gangguan imunitas. Walaupun usia 60 tahun sekarang jadi prioritas untuk saat ini ya. Karena dia juga memiliki resiko tinggi seperti itu. Karena kita nanti ikuti dari aturan yang ada. Ya, jadi untuk bisa diperhatikan teman-teman, jadi mungkin untuk bisa diedukasi untuk keluarga mungkin atau mungkin neneknya ya, untuk neneknya nanti didaftarkan ya. Neneknya, kakeknya didaftarkan untuk ikut vaksin. Kalau ada diantar ya, diantar ke tempat vaksin ya, didaftarkan lewat itu, lewat peduli, lewat ada kan ya kan, lewat ada linknya itu untuk daftar ya. Ya, jadi mungkin ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman untuk mendaftarkan keluarganya mungkin untuk nenek atau keluarga-keluarga lain, keluarga terdekat yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin untuk segera mendapatkan vaksinasi ya teman-teman. Iya betul. Ya terkait dengan mungkin tadi sempat disinggung oleh Ibu bahwa terkait dengan vaksin Sinovac sendiri ini setelah melalui 3 tahap uji klinis bahwa telah mendapatkan efikasi sebanyak 50%. Mungkin bisa dijelaskan sendiri Bu terkait dengan efikasi dari vaksinasi sendiri. Ya, efikasi itu sebetulnya tadi kan kita udah tahu tuh bahwa ternyata Sinovac ini efikasinya 63% ya, yang diuji coba di Indonesia ya. Jadi efikasi ini adalah ukuran kemanjuran yang digunakan untuk menetapkan ya berapa persen vaksin itu bisa melindungi masyarakat dari wabah. Jadi artinya ukuran kemanjuran yang digunakan untuk menetapkan berapa persen sih vaksin ini bisa melindungi masyarakat dari wabah. Nah itu kita harus ilmiah gitu menghitungnya ya, harus betul-betul ada hitungannya. Nah untuk Sinovac ini efeknya itu adalah 65,3%. Yang dipersyaratkan WHO itu lebih dari 50% untuk kedaruratan ya. Nah intinya artinya apa? Bila ada 10 juta yang divaksin ya, jadi ada sekitar 10 juta orang yang divaksin, maka 6,53 juta orang ini akan terlindungi dengan vaksin tersebut. Jadi kalau ada 10 juta orang nih yang divaksin, maka 6,53 juta orang ini akan terlindungi dengan dilakukan vaksin tadi. Nah, orang yang berisiko ya lansia dan nakes ini maka akan lebih meningkat. Artinya sebetulnya untuk
yang beresiko itu adalah tenaga kesehatan dan lansia itu menjadi meningkat efikasinya. Artinya kalau terinfeksi maka dia hanya akan dengan gejala ringan dan sedang. Jadi sebetulnya efikasi ini ukuran kemanjuran yang digunakan seberapa persen sih dia mampu melindungi masyarakat secara umum dengan vaksin ini. Hitung-hitungannya adalah kemarin dari 1.000 sekian orang ya yang menjadi relawan, maka untuk yang Sinovac ini 26 yang vaksinnya positif COVID dan 75 yang placebo ya, yang kan itu ada random. Jadi namanya kalau dalam penelitian tuh ada placebonya. Jadi yang bukan vaksin ya, ternyata dia ada 9,4%. Nah, hitung-hitungannya itu adalah 65. Hasil hitungannya 65,3% ya. Tadi untuk fase 3 tadi ada di Turki ya, itu 90 sama juga kan tadi Ibu sampaikan ya, ada relawan juga di Turki dan sebagainya. Itu 91,25% dan di Brasil 78% dan di Indonesia kita 65,3%. Jadi efikasi ini seberapa manjur sih atau seberapa efektifnya dia bisa melindungi masyarakat dari wabah ini, seperti itu. Ya, jadi untuk efikasi dari vaksinasi COVID sendiri, ini Bu, setelah melalui 3 tahap pengujian, mungkin sudah dapat hasil yang cukup baik, yaitu di atas 50%, di mana artinya bahwa vaksinasi COVID ini cukup efektif untuk sebagai pemutus mata rantai dari ini ya Bu. Ya, karena yang dipersyaratkan WHO itu 50%, lebih dari 50%. Ya. Selain dengan adanya tadi kegunaan dari vaksin sendiri seperti untuk menjaga imunitas, membentuk tentara untuk mempertahankan imunitas tubuh, apakah ada efek sampingnya Bu dari vaksinasi sendiri? Ya, secara laporan dilaporkan tidak ada, namun tetap saja ada yang namanya kita pantau KIPI, namanya keluhan ikutan pasca imunisasi. Jadi ada formatnya, karena Ibu juga baca tuh katanya ada yang demam, ada ini agak demam dan sebagainya ya. Itu nanti kalau misalnya memang berat, itu nanti ada formulir khusus yang namanya format KIPI ya, keluhan ikutan pasca imunisasi ini. Jadi artinya dilaporkan memang, karena memang setelah divaksin itu semua itu diobservasi 30 menit dan 24 jamnya. Itu kalau misalnya ada hal-hal yang tadi ada bermasalah dan sebagainya, dilaporkan ke Satgas atau ke petugas yang ada, seperti itu. Hingga nanti dilakukan tindakan-tindakan yang memang disesuaikan dengan keluhan yang ada. Tapi umumnya juga tadi seperti juga imunisasi ya, adeknya pernah nggak? Kalau habis imunisasi badannya jadi demam ya, karena tadi tubuh tuh lagi berjuang, jadi suhunya agak meningkat. Jadi artinya ada beberapa juga, ini agak demam nih, agak ini gitu. Tapi udah coba minum air hangat yang banyak, istirahat. Tapi alhamdulillah setelah istirahat, minum yang banyak, itu berkurang. Seperti itu. Walaupun ada yang sempat diare juga dan seterusnya, tapi itu selama tidak berat, itu memang menjadi dampak. Kayak kita juga pernah ya, adik kita jadi rewel, nangis terus karena nggak, setelah pasca imunisasi seperti itu ya. Jadi artinya memang, karena ketika masuk, tubuh emang tadi berjuang, membuat terjadi proses dalam tubuhnya untuk tadi menghasilkan antibodi tadi, seperti itu. Tapi belum ada laporan, ada sih beberapa kasus memang, 1-2, tetapi tidak ada laporan resmi bahwa dia merupakan dampak dari imunisasi ini. Seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman kalau ada yang dengar bahwa untuk keluarganya atau kerabatnya yang setelah mendapatkan vaksinasi COVID terdapat keluhan-keluhan, mungkin bisa disampaikan langsung ke petugas kesehatan atau tadi yang Ibu jelaskan gitu ya Bu? Iya betul. Nanti tetap di mana dia di mana vaksinnya kan ada, nanti biasanya kan dikasih apakah dia puskesmas atau di tempat tertentu, itu nanti ada bisa dilaporkan karena semua orang punya kartu vaksinasi itu lengkap. Obat yang diberikan tipe apa, kapan nanti boosternya kapan, itu ada, masing-masing orang punya kartu khusus vaksin ini. Seperti itu.
Ya, mungkin seperti itu untuk teman-teman bisa diperhatikan bahwa kalau misalnya memang mendapatkan keluarga terdekatnya atau kerabatnya yang mendapatkan keluhan-keluhan sebagai efek samping dari COVID, vaksinasi COVID bisa disampaikan ke petugas kesehatan. Terus lanjut Bu, terkait dengan vaksinasi COVID sendiri ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa masih ada beberapa masyarakat ataupun teman-teman di luar sana yang masih ragu dengan pemberian vaksinasi COVID ini, Bu. Mungkin dari adanya berita-berita yang kurang valid atau berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat. Bagaimana nih, Bu, cara kita untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan vaksinasi ini, Bu? Ya betul sekali ya. Jadi artinya kadang-kadang memang termasuk kalian lah, ibu juga awalnya gitu kan, ternyata setelah dipelajari, setelah maksudnya kita memahami bahwa toh ini tidak ada salahnya kalau kita mencegah gitu dengan melakukan vaksin ini, dan berdasarkan laporan ini tadi angka angka ikutan dari pasca imunisasinya juga kecil ya, seperti itu. Jadi artinya ayo semangat kita imunisasi, karena tadi dengan imunisasi kita memberikan atau membuat tentara dalam tubuh kita, itu kata kuncinya ya kan. Jadi minimal kita punya tentara, tetapi ya karena kita punya tentara, jangan karena mentang-mentang bahasa mentang, karena kita punya tentara maka kita jadi lengah. Jadi walaupun sudah vaksin tahap 2, maka prokes harus tetap dilakukan, karena kita nggak tahu virulensi virusnya itu, kekuatan virusnya itu seperti apa gitu. Jadi artinya walaupun kita sudah vaksin, prokes harus tetap dijalankan. 3M tuh harus tetap wajib. Jadi artinya kalaupun ada yang tembus masuk, kita sudah punya tentara seperti. Jadi artinya jangan sampai karena kita sudah divaksin maka saya udah divaksin nih aman-aman. Wah, tidak seperti itu. Jadi vaksin kan salah satunya adalah ikhtiar, dan ikhtiar yang utama adalah 3M, dan ikhtiar berikutnya adalah vaksin. Jadi artinya walaupun sudah booster, tetap prokesnya harus dilaksanakan secara ketat. Ya, jadi jangan sampai, wah saya udah vaksin nih, maka saya duduk-duduk bisa jalan kemana-mana, sudah bisa berkerumun, bisa apa, wah tidak. Jadi artinya dengan tetap vaksin, tapi prokes tetap dilaksanakan. Karena sekali lagi, karena wabah ini belum bergeser dari lingkungan kita. Jadi masih banyak sekali kita tidak tahu virulensi dari virus yang ada di sekitar kita tuh seberapa tinggi gitu virulensinya, seperti itu. Jadi tetap harus prokes walaupun sudah vaksin, seperti itu ya. Ya, jadi untuk teman-teman berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan sama narasumber kita bahwa vaksinasi COVID-19 ini sebagai salah satu langkah pencegahan dari penyebaran virus COVID yang terus meningkat. Tetapi di samping itu teman-teman juga meskipun telah melakukan vaksinasi ataupun terima vaksin, tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Karena protokol kesehatan ini sebagai salah satu langkah untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu. Untuk teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan ataupun masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun question box. Ada pertanyaan Bu dari penonton. Saya ingin bertanya Bu mengenai reaksi yang terjadi setelah melakukan vaksin Bu, karena salah satu kenalan saya setelah melakukan vaksin dan mengalami gejala demam Bu. Apakah ada penjelasannya Bu terkait dengan kondisi ini? Ya, tadi kan kita tahu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh bereaksi. Salah satunya adalah tadi peningkatan suhu itu menunjukkan bahwa terjadi proses infeksi atau proses ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Nah memang seperti Ibu tadi contohkan, adik-adik kita juga kan kalau setelah imunisasi biasanya demam ya, jadi rewel, jadi ini. Jadi artinya memang ada peningkatan sedikit, beberapa orang sih, tidak semua. Alhamdulillah, syukurillah Ibu, alhamdulillah vaksin 2 kali tidak terjadi ikutan seperti itu. Tapi kalaupun ada tadi,
biasanya memang tadi dengan minum air hangat yang banyak, istirahat, minum vitamin, minum itu biasanya reda seperti itu. Jadi artinya tidak sampai dia demamnya itu sampai tinggi ya, demam tinggi seperti biasanya subfebris ya, mungkin 37, jarang sekali lah sampai dia sampai subfebris, sampai seperti infeksi yang dengan panas tinggi. Tapi dengan istirahat, dengan minum banyak dan sebagainya, insya Allah bisa reda seperti itu. Jadi untuk demam sendiri tadi Bu itu mungkin seperti respon alami tubuh ya Bu, sebagai tanda bahwa maksudnya karena ada ya dari benda asing, maka tubuh bereaksi tadi kan, bereaksi itu juga bentuk perlawanannya dia kan. Oh ternyata kok ada benda asing nih gitu tubuhnya gitu kan. Oh dia jadi dengan metabolisme dan sebagainya. Salah satu kita tahu reaksi infeksi kita salah satunya adalah peningkatan suhu tubuh. Itu adalah reaksi tubuh ketika ada infeksi yang masuk, misalnya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama terkait dengan efek samping ataupun gejala-gejala setelah dilakukan vaksinasi, seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Arianti, bahwa itu merupakan respon alami tubuh, bahwa di dalam tubuh kita itu sudah terjadi proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari Kenta Ilham. Saya mau bertanya Bu, bagaimana kemungkinan untuk terkena virus COVID setelah pemberian vaksinasi? Untuk terkena virus COVID lagi Bu, setelah pemberian tahap 1 dan tahap 2. Mohon dijelaskan tentang pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan meski setelah diberi vaksin Bu. Iya betul, tadi Ibu juga udah jelaskan ya. Jadi kemungkinan terpapar bisa saja tadi karena tadi virulensinya. Oleh sebab itu tadi Ibu udah jelaskan, ketika pun nanti setelah vaksin tubuh sudah punya tentara, maka berdasarkan laporan ya bahwa jika terpapar maka reaksinya tidak terlalu berat seperti itu. Jadi artinya kalaupun terinfeksi COVID-nya tidak terlalu berat seperti itu, karena minimal tubuh sudah punya tentara. Tapi kemungkinan untuk terpapar bisa saja terjadi ya, karena apalagi kalau tadi lengah. Karena saya udah vaksin nih, maka saya jalan-jalan kemana tanpa prokes. Wah itu bisa saja. Kemudian ketemu dengan virus yang virulensinya tinggi, bisa saja kan seperti itu. Tetap kalah tentaranya kan, musuhnya lebih gawat ini, nah itu kan bisa saja terjadi. Nah oleh sebab itu ketika, jadi satu, bahwa kemungkinan terpapar bisa saja terjadi, ya kan. Kemudian tetapi ditambah dengan tadi prokesnya tidak ketat, lengah atau menjadi masa bodoh lagi terhadap prokes, itu memperburuk keadaan. Oleh sebab itu walaupun sudah divaksin tetap 3M-nya harus dilakukan ya secara ketat ya, itu syaratnya itu seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya Bu. Jadi untuk teman-teman berdasarkan apa yang telah kita sama-sama dengarkan dari narasumber kita hari ini, bahwa penting nggak sih kita divaksinasi COVID-19 itu, ternyata sebenarnya itu sangat penting Mbak untuk membentuk sistem imun di dalam tubuh kita sendiri, untuk membentuk tentara-tentara yang nantinya akan sebagai tameng untuk menangkal virus yang terutama virus COVID-19 yang saat ini masih beredar. Dan untuk teman-teman, meskipun nanti sudah divaksin ataupun sudah menerima vaksinasi, tetap harus mematuhi protokol kesehatan, karena bisa jadi ataupun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya prevalensi dari penyebaran virus COVID sendiri. Dan untuk teman-teman, meskipun saat ini kita berada dalam situasi COVID, tetap harus tetap optimis dengan keadaan, tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, karena tentunya dari segi psikis pun ini dapat berpengaruh ya Bu terhadap sistem imun kita. Jadi untuk teman-teman tetap selalu semangat, optimis dengan keadaan saat ini, dan yang paling penting tetap berpikir positif, emosi positif, dan spiritualnya positif tadi. Ya, jadi itu tadi mungkin catatan penting dari narasumber kita, tetap harus berpikir positif, emosi positif, dan lakukan semuanya, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman yang tadi sempat mungkin untuk yang punya pertanyaan ataupun hal-hal yang lain yang belum sempat terjawab, mohon maaf karena kita juga dibatasi oleh waktu. Sebelumnya
kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ariyanti Saleh yang telah menyempatkan waktunya untuk kami di sore hari ini, yang telah memberikan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore, Bu. Dan untuk teman-teman yang lain, terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa ajak teman-temannya yang lain untuk join di Siaga Menyapa part selanjutnya. Sampai jumpa di Siaga Menyapa part selanjutnya, teman-teman. Selamat sore. Ya, yuk, Assalamualaikum. Sehat selalu semuanya.